Halo teman-teman online-nya Mama Yuna, selamat datang kembali di channelnya Mama Yuna segmen kumpulan cerita misteri alias Kuceris. Dan judul Kuceris pada hari ini adalah Kisah Ratu Tercantik. Yang namanya kecantikan nggak selalu membawa keberuntungan. Dia seperti pisau bermata dua yang kedua sisinya tajam. Satu sisi bisa membawa kebaikan, satu sisi lagi bisa membawa keburukan. Seperti yang dialami oleh Ratu Cantik satu ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Diceritakan, hiduplah sepasang raja dan ratu dengan sangat bahagia. Sang ratu dikenal sebagai perempuan tercantik di negeri tersebut. Sehingga banyak laki-laki yang merasa terkagum-kagum dengan kecantikan dari sang ratu. Dari sekian banyak laki-laki yang mengagumi kecantikan sang ratu, ternyata adik laki-laki dari sang raja juga menyimpan hati kepada kakak iparnya sendiri tersebut. Saking cantiknya sang ratu ya, adik iparnya juga jatuh cinta kepada sang ratu. Lama-lama menyimpan perasaan, sang adik akhirnya merasa tidak sanggup juga menahan rasa ingin memiliki sang kakak ipar tersebut. Dia pun akhirnya mengatur sebuah siasat. Bagaimana caranya bisa memiliki kakak iparnya tersebut? Adik dari sang raja pun pergi menemui Raja Iblis. Dia membuat kesepakatan dengan Raja Iblis. Dia mengatakan kepada Raja Iblis untuk menyerang kerajaan dari sang kakak. Dan nantinya kalau kerajaan sang kakak sudah bisa dikalahkan, Raja Iblis bisa memiliki seluruh kekayaan dari kerajaan sang kakak tersebut. Raja Iblis heran dong. Kalau kau menyuruhku untuk mengambil semua harta kerajaan dari kakak kau, lalu dirimu dapat apa? Begitu kan? Tanya Raja Iblis. Adik raja pun mengatakan, aku hanya menginginkan istri dari kakakku. Nah nanti kalau kerajaan sudah bisa kau kalahkan, kau pura-pura akan menculik kakak iparku tersebut. Nah, saat kau akan mencuri kakak iparku, aku akan pura-pura mengalahkanmu dan kemudian aku akan bisa mengambil hati kakak iparku tersebut dan dia bisa menjadi milik. Begitulah siasat yang disiapkan oleh adik dari sang raja. Tentu saja menyerang kerajaan sang kakak ini tidak semudah membalikan telapak tangan meskipun yang menyerang adalah raja dari kerajaan iblis. Sehingga sang adik pun menghasut si kakak dengan sangat bersungguh-sungguh supaya kakaknya ini pergi ke hutan untuk berburu bersama dengan para pengawalnya, patih dan semua anggota kerajaan yang kuat-kuat. Sama adiknya ini disuruh pergi berburu ke hutan, pokoknya dibuatkan sebuah seperti sayembara berburu seperti itulah. Sehingga raja dan juga semua pasukannya yang kuat-kuat pun pergi ke hutan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebenarnya di sini sang raja gusar jika harus meninggalkan istrinya di istana. Namun sang adik mengatakan bahwa dialah yang akan menjaga istri dari sang kakak ini selama ada di kerajaan. Jadi jangan khawatir. Dia mengatakan dia akan menjaga istri dari sang kakak dan juga kerajaan tersebut dengan baik selama kakaknya sedang pergi berburu ke hutan. Akhirnya berangkatlah si kakak si raja beserta seluruh pasukannya. Kemudian datanglah ini si Raja Iblis menyerang kerajaan tersebut. Orangnya keluar semua, tentu saja kerajaan tersebut dia gampang sekali dikalahkan oleh Raja Iblis beserta pasukannya. Sampai akhirnya Raja Iblis pun memasuki kamar ratu, mau menjalankan rencana awalnya yaitu pura-pura mau menculik ratu gitu ya. Pas dia memasuki kamar ratu, mak jreng, dia melihat sang ratu sangat cantik. Raja Iblis pun jatuh hati juga kepada ratu tersebut, sehingga muncul keinginan dalam hatinya juga untuk memiliki sang ratu, untuk jadi ratu di kerajaan iblisnya. Dia pun langsung menculik sang ratu tersebut. Nah si adik raja yang tidak mengetahui bahwa Raja Iblis sudah jatuh cinta juga kepada kakak iparnya pun pura-pura mau nolongin sang ratu. Berkelahi dia dengan Raja Iblis. Awalnya sang adik menyerang seperti pura-pura aja. Ternyata Raja Iblis memberikan pukulan yang serius. Di sini adik dari raja heran. Kenapa nih Raja Iblis kok mukul dia betulan? Raja Iblis pun tertawa dan mengatakan bahwa
perempuan cantik inilah yang akan menjadi ratu di kerajaan iblisku. Dari situ pahamlah sang adik kalau ternyata Raja Iblis ini pun juga jatuh cinta kepada sang ratu dan ingin memiliki ratu tersebut. Maka perkelahian sesungguhnya pun terjadi. Cukup lama mereka bertarung, keadaan seperti seri, sampai akhirnya adik dari sang raja kalah dan tumbang. Adik raja Metong dengan membawa semua rahasia tentang perasaannya kepada sang ratu dan juga penyebab kehancuran dari kerajaan kakaknya. Raja Iblis pun kembali ke kerajaan iblis dengan menculik sang ratu tercantik ini. Raja yang mendapatkan kabar kerajaannya diserang pun langsung kembali ke kerajaannya. Raja begitu sedih melihat kematian dari sang adik dan juga sedih melihat kerajaannya yang sudah porak-poranda. Hatinya kembali bergolak ketika mengetahui sang istri ternyata sudah diculik oleh Raja Iblis. Sang raja pun mencari di mana keberadaan Raja Iblis tersebut. Dan untuk mencari di mana keberadaan Raja Iblis tersebut, raja benar-benar memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara di kerajaan iblis, sang ratu terus-menerus diminta oleh sang Raja Iblis untuk menjadi istrinya. Namun sang ratu menolak dengan keras keinginan dari Raja Iblis untuk menjadi ratunya. Karena dalam hati ratu tercantik hanya memang ada suaminya, yaitu sang raja. Hingga akhirnya sang raja berhasil menemukan kerajaan iblis dan di sana terjadi peperangan. Sampai akhirnya tentu saja peperangan dimenangkan oleh lakon, yaitu sang raja. Bahagia kali ratu dan raja bisa bertemu kembali dan mereka pun kembali ke kerajaannya. Masalah muncul lagi ketika sang ratu pulang ke kerajaannya, yang mana para rakyatnya meragukan kesucian dari ratu mereka. Mereka mengatakan mereka tidak mau memiliki ratu yang sudah ternoda oleh Raja Iblis. Untuk membuktikan kesuciannya, sang ratu melakukan upacara bakar diri di dalam api suci. Yang mana jika ratu memang masih suci dan tidak ternoda oleh Raja Iblis, maka tidak akan ada sedikit pun sehelai rambut pun dari tubuh ratu yang akan terbakar. Namun jika ratu memang sudah ternoda, maka tubuhnya akan dibakar oleh api suci tersebut. Sang ratu pun menyeberangi api suci tersebut dan badannya utuh. Tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar di dalam api tersebut. Namun ratu buru-buru masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Dia membuka bajunya dan ketika bajunya dibuka, kedua payudaranya gosong. Itulah kisah ratu tercantik di Kucris pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yona. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah.